Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita bersaat teduh seperti biasa. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita mau dengar, kita mau baca, kita mau renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini, hari ke-46 di tahun yang baru, tepatnya hari Kamis 15 Februari 2024. Terpujilah Engkau, dan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Mazmur 130 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya memberi judul hari ini, temanya yaitu sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita gak sabar ya dalam menanti waktunya Tuhan. Kita menggunakan waktu kita, itu gak boleh. Waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda. Kita menggunakan waktu kronos, tetapi waktunya Tuhan itu namanya kairos. Nah, di ayat 5 dikatakan begini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Akhir-akhir ini banyak orang percaya mengalami kelesuan rohani dan kemudian mulai kehilangan gairah di dalam melayani Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah rasa kecewa. Mereka kecewa kepada Tuhan karena merasa telah berjeri lelah, ya, telah melayani pekerjaan Tuhan, tapi keadaan hidupnya sepertinya tidak mengalami perubahan. Saudara, mereka kecewa kepada Tuhan karena doa-doanya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mereka kecewa karena sakit yang dideritanya belum juga disembuhkan. Padahal sudah didoakan dan ia beroleh penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Ketidaksabaran dalam menantikan waktunya Tuhan kemudian membuat seseorang berubah sikap hatinya. Bukankah kita sudah terlalu sering menerima kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita? Iya kan? Ada lagunya kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, ya kan?
Iya, tidak mudah dimengerti. Dan saudara tahu di dalam Yesaya tertulis ya, kalau kita lihat di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, dikatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, saya punya pengalaman menarik dengan ayat ini. Saya punya kesaksian ya. Waktu itu saya menjadi tahanan Polres Poso ya. Dijerat dengan pasal 156A KUHP, yaitu penistaan atau penodaan agama, dan saya ditahan menjadi tahanan Polres Poso tahun 92. Saudara, di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, saya itu tidak menerima kenyataan itu. Saya berdoa seperti ini. Saya menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kedengarannya sangat Alkitabiah. Dan saya pastikan kalau saudara ada di dekat saya pada saat itu, saudara pasti akan merespon ya, dengan respon yang pasti berkata amin begitu ya. Emosi religius saudara akan muncul dan saudara berkata amin. Doanya begini saudara. Tuhan, sebagaimana Engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, bebaskan saya secara ajaib supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Nah, pasti sudah bilang amin, ya kan? Saya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu seperti itu. Saya katakan, Tuhan, ini adalah rancangan iblis buat saya yang akan menggagalkan rancangan-Mu di dalam kehidupan saya. Ya, karena itu sebagaimana Engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, bebaskan saya secara ajaib supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Ya, pasti saudara bilang amin. Karena kalimat daripada doa itu sepertinya Alkitabiah. Tapi saudara tahu ternyata itu doa bermasalah. Ya, sangat bermasalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Saudara, setelah saya renungkan, setelah ada suara yang berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Suara begitu audible. Saudara, saya berlari ya, cari Alkitab ya. Cepat-cepat saya cari Alkitab ya, karena saya sudah dipindahkan dari sel yang kecil ke sel yang agak besar karena memang gak ada tahanan lain ya. Jadi saya ya di sel itu ya sendirian. Saya cari Alkitab, saya ambil Alkitab, saya mau konfirmasi di mana ayat itu. Karena begitu suara begitu jelas, saya menemukan di Yesaya 55 ini. Sudah tahu dari situ saya mulai merenungkan. Ternyata doa saya walaupun kedengarannya Alkitabiah, tetapi itu sangat bermasalah di hadapan Tuhan. Pertama, ini dia. Saya bilang ini rancangan iblis yang akan menggagalkan rencana Tuhan. Sudah tahu, Alkitab bilang begini, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Itu Ayub yang berkata, aku tahu bahwa rancanganmu tidak ada yang gagal. Iblis tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun, termasuk iblis. Iya kan? Dan yang kedua, saudara, saya berdoa seperti saya mau kebebasan itu seperti Paulus dan Silas begitu ya, ada gempa gitu kan. Karena saya bilang begini, seperti engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara. Nah, saudara baca bagaimana Paulus dan Silas di penjara ya. Mereka terbelenggu kaki dan tangan mereka. Iya kan?
berada di ruangan bawah, ya, paling bawah. Dan apa yang mereka buat? Memuji Tuhan, dan terjadi gempa yang dahsyat sampai belenggu mereka putus, pintu-pintu penjara terbuka. Saya mau mujizat yang spektakuler seperti itu. Waduh, kalau itu terjadi, doa saya terjadi, maka kemungkinan saya akan sombong, iya kan? Dan berkata, kalian tahu itu, kalian rasa itu. Nah, ini kan gak boleh. Akhirnya setelah menemukan ayat ini, doa saya bukan lagi seperti itu, tetapi sudah sangat berubah. Saya berdoa begini, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesukaran dan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang saya kehendaki. Berikan saya kekuatan, sebab bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, firman Tuhan merubah doa saya, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Walaupun kemudian setelah masuk rumah tahanan negara Poso, karena berkas sudah P21, saya tidak bisa bertahan di Polres, ya, dan harus dipindahkan. Waktu saya dipindahkan ke rumah tahanan negara Poso itu dipukul babak belur, dianiaya, tapi saya juga mengampuni mereka. Walaupun kenyataannya pahit, tuntutan jaksa 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan, jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa. Doa saya, berikan saya kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tidak saya kehendaki. Iya loh. Nah, karena itu kunci sukses hidup di penjara itu 3S. Sukacita, sabar, dan syukur. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sahabat Galilea yang belum bisa sabar, belum bisa bersyukur, dan belum bisa bersukacita dalam segala keadaan, saya doa supaya saudara masuk penjara. Jangan ya, haleluya. Bapak Ibu, ketidaksabaran kita dalam menantikan waktu Tuhan justru dapat menghambat dan menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan untuk hidup kita. Jadi bukan iblis yang mau menggagalkan itu, tetapi diri kita. Diri kita yang kadang-kadang menggagalkan rencana Allah. Tuhan mau begini tapi kehendak kita begini, ya lain, ya. Makanya tidak sinkron. Karena itu mari kita belajar untuk bersabar. Orang yang sabar dikatakan di Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak ngedumel, tidak berkeluh kesah. Kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Yakobus juga menasihati kita agar bersabar menantikan Tuhan. Bahkan kata sabar ini diulangi sampai 4 kali, ya. Kalau kita baca di Yakobus, ya, Yakobus pasalnya yang ke-5 pada ayat 7, ya.
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar, itu kedua, sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar, itu yang ketiga ya. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 4 kali loh kata sabar kita dapati di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersabar adalah kunci untuk menang dalam ujian waktu Tuhan. Daud harus bersabar selama 13 tahun untuk menjadi raja atas Israel, walaupun ia punya kesempatan lebih cepat dengan jalan membunuh Raja Saul. Namun Daud tidak menggunakan aji mumpung karena ia tahu ini bukanlah kehendak Tuhan. Karena itu ia belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, Yakobus 5 ayat 7 dikatakan tadi, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersabar menanti waktunya Tuhan terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini diajarkan untuk bersabar menunggu, menanti waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Karena itu kami mau selalu berjalan dalam rencana-Mu. Rencana kami taruh dalam rencananya Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Ada perlindungan, ada berkat Tuhan, ada mujizat yang kami alami hari ini. Berkati seluruh sahabat Galilea, beri umur panjang, beri kekuatan, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami